Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Anas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah sama-sama menegakkan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kewajiban sholat subuh yang barusan kita tunaikan, kita tegakkan, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya bersyukur, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan berbagai nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat keluangan waktu hingga kita bisa melanjutkan kegiatan pagi hari ini. Seperti biasa, ba'da sholat subuh sama-sama kita mendiskusikan dalam rangka taklim, mengisi waktu, sama-sama belajar untuk menambah mempertebal keimanan kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia, di alam yang fana ini. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semua yang sama-sama berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau kelak di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, sesuai dengan yang dijanjikan pada saya untuk mengisi pagi hari ini, sesuai dengan janji saya, baik sama kita diskusi masalah tema tentang apa ya, merpati tak pernah ingkar janji. Salah Pak ya, Allah tak pernah ingkar janji gitu. Baik, saya akan membacakan satu doa di dalam surat Ali Imran ayat ke 194. Kalau salah nanti bisa kita buka sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Nah, ini saya ambil temanya di kalimat terakhirnya ini, sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Jadi Allah itu kita yakini tak akan pernah mengingkari janjinya. Bicara masalah janji dalam kehidupan kita sehari-hari ini, banyak hal yang kita lakukan, apapun itu sepertinya terikat dengan perjanjian-perjanjian. Nah, demikian juga Allah itu menjanjikan kepada umatnya melalui Rasulnya bahwa jika kita melaksanakan sesuatu ini nanti akan mendapatkan ini di akhirat gitu. Itu janji Allah. Jadi tapi bukan Allah langsung kepada kita, tapi melalui rasul-rasul yang diutus ke apa itu, misalnya
rasul-rasul yang terdahulu sebelum rasul yang terakhir, itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara masalah janji dalam berinteraksi antar sesama manusia pun kita sepertinya tak pernah lepas dengan janji-janji setiap harinya. Begitu juga kita kepada Allah, setiap kali kita menegakkan sholat, ada doa iftitahnya itu, yaitu janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita, bahwa sesungguhnya sholatku, nusuki wa mahyaya, hidupku dan matiku itu sesungguhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil, Tuhan sekalian alam, rabbil alamin. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita antar manusia tadi, antara seorang suami dengan istri pada saat selesai melaksanakan akad nikah, itu terkadang suami mempelai pria itu disuruh membacakan semacam iwat ya. Jadi janji kepada istrinya di hadapan para saksi-saksi yang menyaksikan pelaksanaan akad nikah tersebut. Demikian juga antara anak dengan orang tua. Kadang-kadang juga di ini. Misalnya kemarin pada saat bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu kadang-kadang seorang ayah, seorang orang tua itu kadang-kadang menjanjikan sesuatu kepada anaknya. Anakku, nanti kalau kamu bisa menunaikan sebulan penuh bulan Ramadan ini, nanti kamu ayah akan memberikan ini dan ini, sesuatu yang itu juga merupakan janji-janji, dan itu juga mungkin bisa jadi pengalaman kita di masa kita masih anak-anak dulu. Jadi bisa jadi orang tua kita juga dulu memberikan suatu motivasi, janji untuk kita-kita yang masih dalam tahap belajar untuk belum wajib jatuhnya untuk melaksanakan menunaikan ibadah puasa. Kadang kita dijanjikan sesuatu untuk memotivasi kita waktu kita masih kecil. Begitu juga kita dengan anak-anak kita atau cucu-cucu kita zaman sekarang ini. Nah, cuman dalam kehidupan sehari-hari bicara masalah janji ini juga memang kudu kita harus hati-hati juga memang, karena dalam salah satu indikator ya, hadis Rasulullah, indikator tanda-tanda orang munafik itu bisa juga melalui janji tadi. Jadi apabila mungkin ya, apalagi menjelang pemilihan kepala daerah, apakah legislatif, eksekutif dan seterusnya, itu banyak mereka yang mencalonkan diri untuk menjadi apakah itu kepala daerah, apakah itu anggota legislatif. Itu ya kita tahu sendirilah janji politik itu. Apabila nanti maka saya akan gini, apabila saya terpilih saya akan, ya saya janji MA tidak akan banjir lagi misalnya. itu janji. Nah, apabila janji itu terpenuhi, insya Allah ya memang ya pahalanya didapat. Tapi kalau misalnya janji itu setelah terpilih, misalnya janji politiknya tadi mereka sudah terpilih jadi atau tidak terpenuhi, nah ini kan jadi dosa gitu, tidak mampu memenuhi janjinya sendiri. Nah itu dalam istilah janji-janji tadi, hati-hati juga, karena bisa jadi
kata Rasulullah, tanda-tanda orang munafik itu apabila bicara dusta, apabila nanti tanda-tandanya bicara berdusta, apabila berjanji ingkar, apabila diberi amanah khianat gitu. Nah, semoga kita terhindar dari hal-hal yang sedemikian. Ya, mungkin bisa jadi kita kadang-kadang berjanji dengan seseorang, berjanji dengan anggota keluarga kita, berjanji dengan pimpinan kita, dan kita tidak memenuhi janji itu, bisa jadi. Tapi memang karena lupa gitu, dan mungkin ya kalau lupa sih mungkin nggak masalah. Aduh, setelah diingatkan, ya Allah aku lupa. Makanya setiap kita melakukan perjanjian sebaiknya kita dahulukan dengan ucapan insya Allah. Yang kadang-kadang insya Allah ini sendiri suka seperti jadi apa ya, presetan juga, seperti nanti datang ya ke rumah ya insya Allah. Kadang-kadang insya Allah itu penegasan seperti untuk tidak bisa datang gitu. Ya insya Allah deh aku datang gitu. Padahal dalam hatinya mungkin udah apa ya, terbesit gitu. Ya insya Allah itu insya Allah untuk menyatakan aku nggak bisa gitu loh. Cuman untuk bisa jadi untuk menyenangkan teman kita, nanti datang ya ke rumah ya insya Allah gitu. Jadi insya Allahnya itu hanya untuk penegasan tidak hadirannya gitu, tidak datangnya gitu. Nah, dalam doa tadi yang saya bacakan tadi dalam surat Ali Imran ya, ayat ke-194 tadi, kita bermohon kepada Allah, ya Tuhan kami, Rabbana wa atina, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan, Rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika, melalui rasul-rasulmu, wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, innaka la tukhliful mi'ad. Ini sungguh Engkau tidak pernah mengingkari. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri bahwa ya Allah itu pasti tidak akan mengingkari janji. Jadi apa yang dijanjikan Allah itu insya Allah akan dipenuhi kepada umatnya. Nah, dalam bulan Ramadan kemarin kita dijanjikan melalui Rasul bahwa ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh para umat yang melaksanakan ibadah Ramadan. Dan dua kebahagiaan ini, satunya kita dapatkan setiap hari pada saat berbuka puasa, yaitu tadi pada saat kita berbuka puasa ada rasa kebahagiaan, dan kebahagiaan yang kedua nanti pada saat kita akan bertemu dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Jadi insya Allah setiap kita berbuka puasa pada saat azan maghrib berkumandang, itu rasanya kita berbuka itu dengan penuh rasa kebahagiaan, dan kita dapatkan rasa bahagia itu. Nggak ada deh rasanya kita melihat orang yang berpuasa begitu azan maghrib udah merasa sedih gitu. Rasanya nggak ada ya, nggak mungkin. Waduh, udah tiba nih buka puasa. Padahal aku merasa masih, jangankan sampai maghrib, sampai isya kalaupun disuruh sampai subuhnya aku masih kuat menahan puasa gitu. Tapi ya kita memang disuruh disunahkan untuk segera membatalkan puasa kita pada saat maghrib. Itu rasa kebahagiaan tadi kita dapatkan di saat kita berbuka tadi. Nah, itu kita sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa dua kebahagiaan itu kita dapatkan salah satunya pada saat itu. Nah, kebahagiaan yang kedua tadi, kita akan merasa bahagia begitu bertemu dengan Rabb kita. Itu ya nanti insya Allah Allah tidak akan ingkar janji kita pada saat bertemu Allah itu pasti akan muncul rasa kebahagiaan. Gimana wajah Allah tadi, wajah Rabb kita itu kita melihatnya nanti insya Allah di alam surga, di yaumil akhir. Ya, mungkin kalau lah kita melihat sesuatu pemandangan yang indah aja, rasa bahagianya mungkin bapak-bapak yang kemarin sampai ke Tanjung Lesung aja, melihat keindahan alam di pantai di Tanjung Lesung aja, mungkin ya
waduh indahnya rasanya. Itu baru ciptaannya ya. Bagaimana lagi Allah yang menciptakan keindahan tadi, pasti lebih indah lagi dong gitu. Nah itu janji Allah pada kita-kita yang kemarin melaksanakan saum Ramadan. Mungkin saya singkat aja karena ini juga namanya kultum ya, 7 menit, jadi ya nanti kita bisa lebih banyak mungkin berdiskusinya, cuman supaya kita lebih meyakinkan diri kita masing-masing bahwa memang apa yang kita laksanakan sehari-hari, apakah itu ibadah sholat 5 waktu setiap harinya, apakah saum Ramadan, haji dengan ibadah termasuk ibadah yang memerlukan kekuatan fisik dan dana yang mungkin kalau satu keluarga atau 2 orang tuh nggak sedikit sekarang ini. Bahkan antusias orang untuk melaksanakan ibadah haji itu cukup tinggi, sehingga kalau sekarang kita mendaftar itu ya mungkin beberapa tahun kemudian baru terjadwal kuotanya kita dapatkan. Nah itu membutuhkan dana, waktu, fisik untuk haji itu tentu janji Allah itu apa yang didapatkan kita yang pergi haji gitu. Pasti ada ya yang dijanjikan Allah itu, yaitu surga. Kemudian janji-janji Allah tadi tentunya bukan hanya sekedar ini ya melaksanakan. Nah, dalam surat Ali Imran ya, Ali Imran itu di surat ketiga, tentunya kita untuk menunaikan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah itu tentu perlu ini ya, ibadah-ibadah yang kita laksanakan tuh harus sungguh-sungguh. Salah satunya itu yaitu untuk mendapatkan janji Allah itu kita harus menjadi orang-orang yang mutakin, sebagaimana kemarin hari Ahad disampaikan oleh Pak Ustadz Pak Wahyu, bahwa kita kemarin baru saja lulus dari Universitas Ramadan katanya, dan endingnya kita setelah lulus 30 hari melaksanakan saum Ramadan kemarin, kita semua mendapatkan gelar MTQ gitu, mutakin. Nah, jadi untungnya orang-orang mutakin itu apa? Jadi orang mutakin itu tentunya ada sesuai janji Allah juga. Nah, Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa itu untuk mendapatkan keuntungan di dalam surat surat Ali Imran ya. Keuntungan misalnya. Ada ini yang bisa saya sampaikan, 6 keuntungan orang bertakwa. Pertama, Allah akan memberi jalan keluar dari segala problema kehidupannya. Jadi tanpa kita sadar, kalau kita menjadi orang yang mutakin, orang bertakwa, ada selalu jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Kemudian kita akan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diprediksi sebelumnya. Nah, kemudian segala urusan kita dimudahkan Allah. Kemudian kesanggupan bisa membedakan mana yang hak, yang baik, dan mana yang buruk. Dan setelah dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, baik yang buruk, kita mampu untuk melaksanakannya. Dan kemudian insya Allah keuntungan berikutnya, dihapuskan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dan terakhir kita disediakan tempat bagi orang mutakin itu, yaitu surga. Karena surga itu disediakan bagi orang disediakan bagi orang mutakin, uiddat lil mutakin. Jadi ya ini janji Allah untuk orang yang bertakwa itu, terakhir itu kita ya dimasukkan insya Allah ke dalam surga. Nah, untuk menjadi orang yang mutakin, orang bertakwa itu ada beberapa ciri yang
sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke 133 sampai 136 itu. Pertama, kita mampu untuk menafkahkan sebagian, menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Kemudian kita mampu menahan amarah. Kemudian kita mampu memberi maaf. Dan selanjutnya kita memohon ampun atas kesalahan-kesalahan. Itu di surah Al-Imran juga ayat ke 133 sampai 136 yang ciri-cirinya ada di dalam tersebut, surat tersebut. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk men-trigger agar diskusi ini lebih hidup lagi. Mungkin banyak di antara jemaah yang dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan janji-janji, baik antara berinteraksi antara sesama manusia, juga antara kita dengan keluarga. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan untuk menghidupkan suasana diskusi pagi hari ini, mohon atau ada yang mau memberikan tambahan masukan, dipersilakan. Monggo Pak, silakan. Wah, monggo Pak Anto, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tadi janji Allah, kita kan memang bisa melihatnya atau dikasih bocoran lah ya di Quran janji Allah itu ini. Cuman kan memang janji Allah itu ada yang spontan gitu, ada yang mentar gitu. Nah ini masalahnya kepada janji Allah yang tidak disebutkan tadi gitu kan. Kita diminta untuk bertakwa, menjalankan ibadah gini nanti kamu akan dapat reward ini gitu. Reward itu belum juga nih. Nah itu mengolah hati supaya ini bener nggak sih gitu kan ada pasti ya seperti itu gitu. Nah itu bagaimana kira-kira untuk ini janji Allah jelas nih, cuma kok belum datang juga ya gitu. Nah itu mengolah hatinya gimana tuh supaya kita tetap yakin bahwa sih dikabulin, tapi nggak tahu apa gitu ya. Itu gimana? Baik, Pak, terima kasih. Mungkin dari saya dulu nih untuk menjawabnya. Mungkin nanti ada dari teman-teman sekalian yang bisa lebih memperdalam gitu. Ya kita dalam kehidupan sehari-hari sering berdoa lah ya untuk mendapatkan sesuatu reward tadi setelah kita melakukan sesuatu. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita saum, puasa misalkan, kebahagiaan yang didapatkan oleh orang berpuasa itu pada saat berbuka, maksudnya ya, itu kita dapatkan. Terus loh, kebahagiaan menatap Allah, wajah Allah, Rabbnya itu, ya itu nanti kan gitu kan. Salah satu syaratnya ya memang kita harus almarhum dulu gitu. Nah, lalu bagaimana dengan doa-doa yang lain yang kok rewardnya nggak datang-datang gitu? Ya, mengelola hati tadi bisa jadi begini. Sesuatu yang kita harapkan tadi bisa jadi tidak disampaikan, tidak diberikan Allah tuh pada saat kita masih tidak spontan langsung tidak dapatkan. Bisa jadi itu ditangguhkan, mungkin beberapa tahun kemudian, atau mungkin ada juga yang memang ditangguhkan sampai ya nanti di yaumil akhir gitu, insya Allah. Jadi hati kita tadi supaya tenang ya, kita harus memang mengelola hati itu untuk merasakan ini pasti ada maksud Allah gitu kan. Kadang-kadang bagaimana kita mengelola hati kita untuk ingin menginginkan sesuatu tapi tidak kita dapatkan, malah kita mendapat yang lain gitu. Jadi kita yakinkan dalam satu ayat Allah bahwa bisa jadi engkau menginginkan sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Nah ini, dan bisa jadi kamu mendapatkan yang lain yang kamu menganggap itu kok menyakitkan, berat ya kan, ini nggak enak gitu, tapi itu baik bagimu. Nah ini
ini kita harus menanamkan itu dalam hati kita. Sesuatu yang kita dapatkan, kita harapkan A, kok kita akhirnya mendapatkan si B, gitu kan? Nah, bisa jadi memang jodoh kita si B. Allah itu tahu kalau si A kamu nanti bisa jadi menderita, bisa gitu kan? Kamu kalau dapat si A, jadi kamu akan lebih sulit gitu. Jadi kamu jodoh kamu si B aja lah gitu. Allah itu bisa jadi begitu. Sesuatu yang kita dapatkan di luar keinginan kita, tapi Allah punya maksud bahwa itu lebih baik gitu. Nah, jadi hati kita jadi lebih tenang karena tidak mendapatkan yang kita inginkan, tapi mendapatkan yang lainnya. Mungkin itu, yang lain mungkin silahkan monggo. Kalau ada yang cara mengelola hati, monggo Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit Pak. Monggo Pak. Bagaimana kita sih hati kita ya Pak? Iya. Hanya sedikit Pak kalau saya. Bagaimana untuk hati kita? Kita hanya satu pasang dan yakin Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Minta Mercy, dapatnya BMW, oh nggak cocok nih. Ya. Tapi Allah tahu kamu mendingan Mercy apa BMW aja deh daripada Mercy. Ya. Nah tadi yang dibilang kapan dapatnya itu kita kok nggak dapat juga nih. Saya yakin Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang dan apa yang diberikan terbaik buat saya. Dan yakin bahwa kita itu percaya dengan Allah dan kita sabar untuk menunggu apa yang kita minta. Itu aja Mas sedikit. Ya, maka hati kita pun menjadi tenang. Mungkin ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Kita bisa bayangkan kalau kita katakanlah berapa tahun kita pulang kampung, ya. Kita kan tentunya rindu dengan kampung halaman. Nah, ini juga dialami oleh Rasulullah. Setelah hijrah ke Madinah, setelah 5 tahun dan itu telah melalui berbagai perperangan karena rasa ketidaksenangan kaum kafir Quraisy tadi, Rasulullah pindahkan di perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq gitu. Nah, setelah 5 tahun berada di kota Madinah, itu tahun ke-6 itu Rasul itu ingin melaksanakan umroh. Nah, itu mereka Rasul dan para sahabat itu umroh ke Mekah tahun ke-5. Tapi pada saat itu dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy, merasa ini mau nyerang ini gitu kan. Nah, jadi sehingga pada tahun ke-6 Hijrah itu, pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah atau bulan, kalau saya bacanya bulan Maret tahun 628 Masehi, Rasulullah itu akhirnya melaksanakan suatu perjanjian karena nggak dicegah sama kaum kafir Quraisy itu tidak masuk kota Makkah. Perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, dalam perjanjian itu memang isi poin-poinnya itu yang salah satunya itu adalah untuk melaksanakan genjatan senjata selama 10 tahun antara kaum Muslim dan umat Islam dan kaum kafir Quraisy. Poinnya itu gencatan senjata 10 tahun tidak boleh saling menyerang. Tapi rata-rata isi ada 10 poin itu ya, itu menurut para sahabat protes sahabat itu. Kok isinya kayak gini? Tidak ada yang mengenakkan lah apabila ada keluarga kaum kafir Quraisy yang hijrah ke Mekah itu harus dikembalikan ke yang ikut hijrah ke Madinah harus dikembalikan lagi ke Mekah. Sementara kalau ada orang-orang yang orang Madinah kembali ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah, itu kan berat sebelah, nggak imbang itu. Kalau memang sama-sama harus dikembalikan ya imbang dong, yang mereka yang kembali ke Mekah boleh dong kembali ke Mekah ke Madinah lagi gitu. Nah itu rata-rata sahabat itu protes, kok kayak gini ya Rasulullah, kok janjinya kok nggak mengenakan buat kita gitu. Nah itu berarti mungkin perjanjian Hudaybiyah ini ada mungkin maksud Allah yang walaupun tidak mengenakan bagi kaum muslimin, tapi ada yang ini gitu, ada sesuatu yang di balik itu yang hikmah yang akan didapatkan. Nah itu akhirnya nanti tahun keberapa itu yang Fatuh Makkah itu akhirnya kan. Nah itu mungkin tambahan lagi. Monggo silakan.
Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi senang gitu dengar temanya itu jadi Allah, wah hebat. Menarik saya Pak, karena Allah juga menjanjikan insya Allah pada aku akan kuberikan. Kabulkan. Jadi Allah ya Pak. Tapi dalam pembahasannya lebih cenderung pada disamakan atau ilustrasi janji manusia ya. Contohnya tadi sampaikan orang tua menjanjikan A, pasti berikan A. Tapi Allah kan tidak. Kita minta sesuatu, Allah memberikan sesuatu yang apa yang kita kami. Kalau dari Bapak mengatakan sesuatu tadi di Al-Imran 194 ya, 94 ya. Iya. Mintalah sesuatu Allah memberikan. Tapi kalau Bapak baca lagi di Al-Imran 36, Allah memberikan kepada siapapun Allah kehendaki. Iya. Ya. Allah dapat memuliakan kepada siapapun Allah kehendaki. Allah dapat menghinakan kepada siapapun Allah kehendaki. Artinya kalau manusia saya janjikan A, saya beri A, tapi saya tidak tahu akibat A ini bagi anak saya. Tapi Allah yang sangat mengetahui, ini bukan pertanyaan tapi sedikit apa diskusi aja Pak ya. Yeah. Jadi kalau saya sempat berdiskusi Pak RW saya lalu saya pernah nanya beliau itu Al-Imran 36 itu bagus sekali Pak. Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah dapat mencabut kekuasaan itu menghinakan siapapun Allah kehendaki. Allah dapat memuliakan kepada siapapun Allah kehendaki, dan Allah dapat menggunakan kepada siapapun. Jadi ini kuncinya itu Pak, kunci di situ. Jadi Allah memberikan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Artinya saya minta A belum tentu A, Allah memberikan saya A. Mungkin dalam bentuk lain, tapi manfaatnya itu bisa kita terima. Jadi kalau kita mau mendefinisikan Allah mau menjanjikan mintalah pada aku maka aku berikan aku, itu bisa kita nurut Pak. Kita minta kok nggak diberikan, tapi di ayat 36 itu Pak, saya hari di situ. Jadi di Al-Imran ini banyak memang. Kalau kita tadi benar kata Pak Ustaz Rahmat, minta harus yakin. Yakinlah kita minta doa pada Allah, kita yakin Pak. Soal Allah memberikan itu kedaulatan Allah. Ya jadi kita minta benar kata Pak Ustaz minta sesuatu harus yakin Pak. Minta merek dikasih BMB. Harus pulang ke Jakarta, beliau belok ke Jakarta. Jadi, ya, memang kalau gitu bersama malam memang bisa kita. Jadi kalau kita mau ada Pak Yul, kalau ilustrasinya disamakan dengan janjinya manusia, ya sedikit ada ganjalan karena tidak sama Pak. Janji manusia jadi Allah beda. Mungkin itu aja Pak sedikit gambaran dari saya. Ini Pak, yang saya karena tadi saya disebut oh iya, sengaja saya kalau itu jawabannya gampang sekali Pak, yang ditanyakan beliau. Karena kalimatnya Allah Maha mengetahui segalanya. Allah mengetahui segalanya. Kalau misalkan tadi kembali saya minta Messi dikasih BMW, karena Allah udah tahu lu kalau kasih BMW tapi apa Messi lu kawin lagi. Kan gitu. Karena apa? Allah tuh Maha mengetahui segala isi hati kita. Ya, itu Pak. Jawabannya Allah Maha mengetahui segalanya, bukan mengetahui saja, tapi mengetahui segalanya. Jadi apa yang kita niatkan, Allah udah tahu nih. Nah, nanti dampaknya seperti itu. Oh, dampaknya seperti itu. Nggak usah kasih aja ini aja. Kalau tahu punya duit banyak, Allah tuh nggak kasih. Kalau kawin lagi, nggak usah duitnya tuh segitu aja. Jadi Allah tuh jadi Maha mengetahui segalanya yang ada di dunia dan akhirat. Cuma saya satu bertanya dengan Pak Guru berkaitan dengan janji Pak.
Janji itu bisa nggak dibatalkan? Karena di janji itu ada dua, janji terhadap manusia, janji terhadap Allah, ya kan? Iya. Janji pada manusia, kalau kita ketemu, maaf ya, kalau manusia bisa dibatalkan, maaf ya kemarin gue janji seperti ini, gue nggak bisa, gue janji mau datang, gue nggak bisa, maaf ya. Tapi kalau janji sama Allah, bagaimana? Kan tidak bisa. Kadang-kadang orang juga salah. Kita apa ya, Bapak sama saya, waktu kita dikasih jabatan, demi Allah saya berjanji. Nah itu tapi pada saat jabatan kita tidak melaksanakan itu, kita dosanya besar. Iya. Jadi pada saat itu doang. Iya sama no smoking di sini. Tapi di situ boleh. Karena tulisannya ada di situ ya. Jadi itu Pak, jadi menurut saya dua janji itu bisa jadi dua Pak, bukan semua janji itu harus ditepati. Bisa dibatalkan, tapi kalau janji kita terhadap Sesama manusia. itu aja Pak. Baik Pak, tadi saya nanggapi dikit mungkin yang tadi mau dari Bandung mau ke Jakarta belok Purwakarta itu satu. Bukan karena ini ya. Bukan karena di Purwakarta ada yang lain gitu, bukan ya. Kemudian masalah janji bisa dibatalkan enggak? Nah memang kita memang kedua memang tadi saya sampaikan hati-hati masalah janji. Makanya setiap perjanjian itu kalau kita dengan keluarga, dengan teman, dengan sesama berinteraksi dengan sesama manusia, itu sebaiknya janji itu kita ini dengan depannya dengan insya Allah, gitu kan. Tapi insya Allah dalam arti sungguh-sungguh memang kalau ada izin Allah, biiznillah itu saya misalnya memenuhi janji saya untuk datang atau apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kelupaan ataupun memang ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa memenuhi janji tadi ya sebaiknya memang kita sampaikan, bukan karena kita buat-buat. Karena sebagaimana tadi salah satu indikator atau ciri-ciri orang munafik itu terkait dengan janji juga gitu kan. Apabila berjanji ingkar gitu, itu kita memang keingkaran kita untuk tidak memenuhi janji tadi itu karena memang kita sengaja dan ini bisa menyebabkan jadi memang karakter kita seperti itu ya bahaya kan nanti seperti hadis tadi tanda-tanda orang munafik tadi selalu mengingkari janji. Tidak memenuhi janjinya, sehingga itu kita memang hati-hatilah masalah janji tadi, terutama dengan sesama manusia. Kalau dengan Allah ya insya Allah, kalau dalam ayat ini memang Allah sendiri yang menegaskan Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah kalau manusia namanya manusia itu bisa ini sih namanya manusia kan, tempat salah, tempat apa gitu ya bisa jadi. Tapi kalau Allah itu sudah menegaskan dirinya sendiri, sungguh. Ya, sungguh Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau Allah itu janji untuk orang mutakin disediakan surga. Loh, kalau kita merasa jadi orang mutakin kok nggak masuk surga? Ini tentu ada sesuatu mungkin ketakwaan kita tadi. Nah itu. Kemudian dalam surat Ali Imran itu apa itu Pak Ustadz apa ayatnya? Allah itu mengangkat meninggikan dan menyatukan lupa nih. Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'izzu man tasha' tuzillu man tasha' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu memang itu kita harus yakin juga dengan itu Allah itu mengangkat seseorang itu karena bisa jadi memang itu Allah meninggikan dan untuk Allah bisa menghinakan seseorang. Nah, itu mengingatkan kita lah untuk selalu hati-hati juga. Baik, mungkin yang lain. Tanggapan manusia tuh seolah-olah tuh ada keraguan gitu. Saya menjanjikan. Insya Allah ya. Insya Allah, tapi yang menerima ya insya Allah. Jangan datang. Padahal kita insya Allah kan tidak juga. Yang itu yang harus dilurusin. Iya. Iya, kadang memang begitulah. Insya Allah tadi jadi kayak seperti penegasan di pelesetan. Insya Allah ya. Jadi seperti menegaskan kalau untuk mengingkari janjinya kan gitu kan. Padahal itu untuk janji kita gitu loh. Insya Allah gitu.
Nah, mungkin tambahan dari Pak I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik ke pembicaraan yang sangat luar biasa bahwa materi sesungguhnya Allah itu tidak Mungkin. mengingkari janjinya di ayat yang Pak Zul tadi bacakan. Sebetulnya begini, sedikit saya menambahkan bagaimana sikap kita ketika kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kok rasanya doa itu belum terkabulkan. Apa sih yang kita lakukan supaya kita itu tetap untuk menyikapi sikap kita terhadap doa yang belum Kabulkan. Kalau tadi Pak Tata menyampaikan bahwa kita ayat yang lain itu Allah itu maha mengetahui segalanya. Sebetulnya begini, doa ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Allah perintahkan sesuatu berarti di situ ada pahala yang Allah akan berikan. Artinya mau menurut kita boleh jadi apa yang kita hendaki, apa yang kita inginkan melakukan. Tapi untuk menenangkan keyakinan kita terhadap Allah, bahwa yakinkan bahwa doa itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin doa kita yang menurut hawa nafsu kita belum terkabulkan, berarti Allah memberikan waktu kepada kita akan berlaku supaya lebih lama lagi untuk berkomunikasi sama Allah, akan mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada doa-doa yang kita kabulkan. Walaupun menurut keyakinan kita, pandangan kita belum Allah kabulkan, kita yakini dalam hati bahwa doa itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar meminta. Meminta itu artinya perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikabulkan apa tidaknya secara langsung atau insan apa enggaknya itu hak biografi Allah. Tanamkan husnudon kepada Allah, saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik kepada diri kita. Tapi yang harus lebih penting ditanamkan ketika doa kita yang kita panjatkan menurut emosi kita, nafsu kita belum mengabulkan, yakinkan di dalam hati bahwa doa itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin Allah setiap doa yang kita panjatkan Allah akan tambah pahala daripada doa-doa. Jadi sebetulnya untuk menegaskan kalau memang ayat yang tadi dipahami, Allah itu maha mengetahui atas segala semuanya. Berarti kita tidak usah berdoa. Allah sebelum berdoa Allah udah tahu apa keinginan kita kan gitu. Boleh jadi kita punya persepsi seperti itu kan. Tetapi yang harus kita pentingkan, doa adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astajib lakum. Doa itu berdoalah kalian kepada kami, istajib. Ya kan begitu. Allah akan mengabulkan doa itu kan janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kok belum terkabulkan rasanya gitu. Pertama, kita harus mendorong bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik buat diri kita. Yang kedua, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah perintah. Setiap ibadah, setiap perintah itu harus kita laksanakan, dan setiap kita telah melaksanakan, saya yakin itu akan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih. Semakin doa kita menurut nafsu kita belum Allah kabulkan, berarti Allah memberikan waktu kepada kita, kesempatan kita untuk lebih kuat lagi untuk dalam berinteraksi dan pada Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak berinteraksi dengan Allah, begitu Allah akan memberikan kesempatan, memberikan pahala yang luar biasa buat kita. Jangan sampai kita putus asa dengan doa yang menurut hawa nafsu kita belum Allah kabulkan. Padahal kan Allah mengabulkan doa itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita memaksa-maksa Allah juga. Istilahnya. Padahal tahu misal kita minta, kata Pak datang minta ini kasih ini, nah itu yang terbaik buat kita kan. Allah paham tentang itu gitu kan. Yang penting kita menanamkan husnudon, bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakinkan dalam hati kita bahwa doa itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati itu misalnya menurut nafsu kita doa belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita supaya kita semakin lama untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah semakin lama kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah luar biasa. Itu pasti. Yang mana dulu nih? Mana dulu? Konteksnya gini Pak, kalau
itu perintah, suruh, minta akan kuberikan. Nah kita memohon, mungkin itulah Pak. Jadi konteksnya perintah Allah itu menyuruh, sementara kita pengertian kita minta ya kita minta kan itu. Jadi gini Pak, Allah itu nawal qabla su'al. Allah itu yang maha baik sebelum kita minta, apalagi kita minta. Jadi jangan kita tanamkan dalam hati nawal qabla su'al. Allah itu akan memberikan sesuatu yang belum kita minta. Contoh, orang tua kita dulu sebelum apa pernah nggak berdoa kepada Allah, berikan anak saya ini misalnya tangannya kan kadang-kadang nggak diminta Allah kasih dengan sempurna. Jadi makanya Allah itu nawal qabla su'al. Allah itu maha pemberi sebelum makhluknya meminta. Apalagi ini perintah Allah untuk meminta gitu kan. Tidak dipinta pun Allah kasih gitu kan. Apalagi ini suruhan harus meminta misalnya. Gitu. Kalau disamakan sama makhluk beda jauh. Misalnya kalau kita kan kita nawal qabla su'al kadang-kadang udah diminta nggak dikasih kita makan. Anak kita maksa-maksa minta juga kadang-kadang kita kan nggak dikasih juga. Allah bukan seperti itu. Allah itu nawal qabla su'al terhadap makhluk. Allah itu maha pemberi sebelum makhluk yang meminta. Apalagi ini udah dipinta, saya yakin Allah akan ngasih. Tapi kapan, di mana, seperti apa itulah yang kita tidak tahu. Makanya harus selalu husnudon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu Pak. Saya tambahin dikit kata saya. Begini. Tadi berkaitan dengan doa meminta. Allah itu mempunyai lautan permohonan dan lautan permintaan. Dari semut sampai manusia sampai malaikat saja Allah itu punya permohonan, doa untuk meminta. Begitu. Nah, berkaitan dengan doa itu, Allah bagaimana mau memberi kalau kita nggak minta, kita nggak doa. Ya kan, minta gitu. Jadi Allah akan memberikan apa yang kita minta tanpa berpikir, ya kan? Sebelum dibeli, sebelum minta saja sudah diberi. Dicontohkan sebagai bukan anak kita. Ya. Tapi juga Allah juga akan dengan permohonan itu, Allah juga akan menguji kita. Permohonan seperti tadi yang anak kita mau lahir ada lengkap. Itu cobaan juga dari Allah. Bagaimana lu mendidik anak lu? Ya, bisa sejauh mana anak itu bisa bertakwa kepada aku. Kedua, anak itu dilahirkan kondisi cacat. Ya, bagaimana? Itu cobaan juga. Bagaimana lu mendidik anak itu, ya, anak cacat ini hingga besar, hingga nanti Allah memanggil dia. Itu cobaan. Ada cobaannya itu berbeda loh. Ada malu dibawa jalan-jalan, itu dosa orang tua. Ya, jadi seperti itu. Jadi Allah itu mempunyai lautan doa yang bisa suatu waktu diberikan kepada hamba-hambanya yang meminta kepada beliau. Tapi kembali lagi doa itu kita harus minta kepada Allah. Doa pengen punya sepeda, tapi nggak minta sepeda. Allah bilang, emang gua tahu lu minta sepeda. Bukan kan tahu, kita gua kasih lu keceblos. Udah itu. Pas lagi goes, naik tanjakan, jatuh lagi, kan kesian. Udah, jadi ada levelnya bahwa kita kepada Allah harus meminta akan diberikan yang terbaik buat kita. Doa itu aja kalau kita. Ya. Nah, dari Pak Anto lagi. Jadi perkara insya Allah Pak. Di surat Al-Kahfi itu ayatnya 23 dan 24 itu dia ini ayat turun karena waktu itu Rasulullah pernah ditanya sama kafir Quraisy tentang satu hal dan Rasulullah menjawabnya, jadi besok deh saya jawab. Nunggu wahyu. Kita udah ditunggu sampai 40 hari nggak ada jawaban sampai dia bilang pendusta tuh. Nah di ayat 23-nya di Al-Kahfi 23-nya dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu aku pasti melakukan itu dosa. Ini insya Allah dibawa offline. Nah di ayat 24 kecuali dengan mengatakan insya Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau
Jadi Pak, ya nih kalau saya lupa nih sama Allah, dia bilang nih, ingat aja sama Allah kalau engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada itu. Jadi perkara insya Allah kadang kita memang ini Pak, jadi kayak memudahkan gitu. Padahal ini berat Pak, insya Allah tuh, ya kan? Dibilang bahwasanya jangan pernah mengatakan dia kayak besok nih pasti gitu. Itulah makanya perkara menyebut insya Allah itu memang harus tepat apa namanya pengucapannya gitu. Kalau emang kita nggak bisa, bilang nggak bisa. Jangan insya Allah jadi kagak bisa gitu. Kan yang selama ini yang Pak Anies bilang insya Allah bisa kagak datang gitu. Itu yang udah dibikin mencong Pak gitu. Nah, itu kita mesti ngurusin lagi karena apa? Rasulullah aja disetrap gitu loh. Disetrap untuk bisa jawab akhirnya turun Jibril. Teguran. Lo kalau besok kalau misalnya emang ditanya bilang insya Allah besok kalau ada memang ada wahyu nanti malam bisa gitu. Kan seperti itu. Nah itu makanya kita mengembalikan duduk perkara insya Allah tersebut. Karena di Al-Kahfi 23-24 jelas ya. Jadi kalau berucap insya Allah tuh bener nih. Allah nih yang mau pakai namanya kan gitu. Kita catut nama Allah. Emang enak gitu. Ya, terima kasih Pak Anto. Pendalamannya lagi nih, pencerahan masalah tadi insya Allah tadi. Ya karena kalau pas kalimat pasti itu kan punya Allah. Iya. Bukan pasti dia mau datang atau pas jalan kedua kenapa? Oke. Jadi Kita kalimat perlu berlatih Pak Firman. Karena kita mengucapkan insya Allah itu karena kita kagak pengen datang. Biasanya begitu. Itu memang harus diperbaiki lah. Jangan santai aja Pak. Iya. Ya, Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Padahal memang seru juga ini perbincangan pagi ini. Jadi baik kita tutup kajian pagi hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.